My name is Admiral Indra Sukardan, and I've been teaching English literature for 2 years now. And today's video will show you what I've been teaching in English literature. Check this out. What comes to your mind when you hear English literature? Well, English literature is not always about written text. It's not always about poetry or any narrative text like novels, short stories, etc. But in this class, you'll find more cinematic stuff. Yes, we are going to see lots of movies, and if you like, you'll analyze song lyrics or even video clips. Well, let's jump right into it, shall we? Outside the hive. Jerry Seinfeld, Renee Zellweger. DreamWorks B-Movie. Oke, perlu diketahui bahwa Marxism ini tidak berkaitan langsung dengan komunis ya. Jadi ketika kalian mempelajari teori Marxism itu bukan berarti kalian harus menjadi komunis ya. No, come on, that's not the case ya. Jadi pada dasarnya kita mempelajari Marxism ini untuk melihat layer atau lapisan dari teks itu sejauh mana dia bisa kita analisa seperti itu ya. Contohnya nih, di film B-Movie ini kita bisa melihat keterkaitan antara manusia dan lebah. Di kita ada golongan kelas pekerja, betul? Ya, mereka yang kerja pagi pulang malam namun hanya menghasilkan sedikit uang untuk diberikan kepada keluarganya. Itu dianalogikan sebagai lebah, pekerja keras tapi mereka tidak meraup hasil yang mereka seharusnya dapatkan. Nah, itu dibahas di Marxism ya. Jadi kita bisa lihat bahwa film ini tidak semena-mena untuk hiburan anak-anak ya, tetapi film ini mengedukasi untuk kita manusia berpikir lebih kritis, berpikir bahwasanya kita itu tidak bisa diperas tenaga kita dengan cuma-cuma, namun harus dengan imbalan yang setimpal. Seperti itu. Dalam membahas feminisme, ada beberapa aspek yang mungkin bisa kalian terapkan. Oke, yang pertama adalah apakah teks ini mengindikasikan bahwa karakter utamanya adalah seorang perempuan yang juga akan menjadi seorang pahlawan. So by the end of the story, the female character will prevail. Dan yang kedua yang mungkin bisa kalian analisa adalah apakah si karakter ini dinamikanya nampak gitu ya. Apakah dia berubah yang awalnya powerless menjadi powerful. Itu nanti bisa kelihatan ya. Terus juga nanti pastikan juga apakah si karakter ini defying stereotypes. Kan biasanya perempuan itu memiliki rambut panjang dan lain-lain. Apakah si perempuan ini kebalikannya? Lalu kita bisa melihat peranan-peranan wanita dan laki-laki pada umumnya. Apakah equal or even female got the better position than the male? Nah, itu kurang lebih seperti itu dalam menganalisa feminisme ya. Let's move on to the next topic, shall we? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Untuk bahasan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman dasar beserta istilah mengenai psikoanalisis. Psikoanalisis ini adalah bahasan yang paling menarik menurut saya karena ini berkaitan langsung dengan diri kita ataupun orang lain. Bahasan yang pertama adalah sebuah istilah conscious. Conscious ini adalah istilah yang dimana artinya menyatakan bahwa kita sadar akan apa yang kita lakukan pada detik ini. Contoh, kalian sedang memegang handphone dan kalian lakukan itu dengan sadar. Adapun istilah yang kedua adalah pre-conscious. Ini hal yang mungkin sering kita lakukan setiap hari atau mungkin sering terjadi dalam rutinitas kita. Namun kita tidak tahu istilahnya apa. Pre-conscious adalah hal-hal yang membangkitkan memori kita yang asalnya kita tidak sadar. Namun ada beberapa hal yang membangkitkan kesadaran kita akan hal lainnya. Oke, contohnya kalian mungkin sebagian yang mendengarkan ini adalah remaja dan mungkin kalian memiliki mantan. Si mantan ini kalian tidak ingat atau sudah lupa, namun karena mungkin pengaruh dari parfum atau mungkin pesan lama yang tiba-tiba terbuka kembali dan itu membangkitkan memori kalian akan mantan yang tadi kalian lupa menjadi ingat. Nah, itu adalah pre-conscious. Jadi hal-hal yang nge-trigger ingatan kalian adalah termasuk ke dalam pre-conscious. Lalu ada juga unconscious. Ini beda istilah dengan tidak sadar diri ya dalam bahasan psikoanalisis ini. Nah, ini adalah yang paling penting dalam bahasan psikoanalisis karena kita itu akan membedah secara lebih detail mengenai hal-hal alam bawah sadar kita. Contoh, Joker itu saya sering mendengar slogannya orang-orang yang setelah nonton itu ya, Joker itu adalah orang baik yang tersakiti gitu kan. Nah, kita bisa melihat atau menyimpulkan dari kejadian tersebut bahwa perilaku yang kalian lakukan sekarang itu adalah imbas dari apa yang terjadi di masa kecil kalian. Kalian mungkin semasa kecil pernah dipukul yang mengakibatkan trauma yang sangat mendalam. Itu bukan berarti traumanya hilang, tapi itu disimpan dalam alam bawah sadar kita yang kemudian kita luapkan perlahan menjadi sebuah perilaku yang kita mungkin orangnya agak sedikit kasar, berbicaranya kurang baik. Itu mungkin karena imbas dari trauma tersebut. Bukan berarti traumanya hilang, tapi itu menjadi sebuah perilaku, menghasilkan sebuah perilaku. Seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal ini yang mungkin kalian bisa aplikasikan ke dalam karya sastra. English literature does not simply examine a text. It's more than just that. You could relate any Marxist, feminist, or psychoanalysis theory into your life. My name is Admiral, signing out.